Kalau saya jadi buzzer seperti Anda, kan banyak tuh buzzer yang sudah tobat. Ada kan buzzer yang sudah tobat, nggak tahu itu tobat beneran atau tobat karena sudah tahu kapalnya mau tenggelam, mau lompat pindah ke garing, pindah ke seberang, wallahu alam bisawab. Tapi intinya kan dia sudah mulai ngomel tuh. Nah kalau saya buzzer seperti Anda, saya itu bolehlah jadi jongos, tapi ya sejongos-jongosnya kamu tuh mbok ya punya prinsip gitu loh. Apa iya sih Bambang Tri ini? Bener tak Bambang Tri ini? Aku kan punya duit, coba tak lacak, kan gitu harusnya. Semua tokoh yang disebut di dalam buku itu, semua tokoh yang disebut pakai mulutnya Bambang Tri itu, harusnya kamu datangi. Kepala SMA 6 Solo, tahun segitu siapa? Bu Sri Handayani, Mahmud Turwindu, siapa itu yang disebut Bambang? Itu kamu observasi, lawan dengan data ilmiah. Baik teman-teman, tadi malam Bambang Tri konferensi pers ya bersama tim advokasinya. Jadi ternyata Bambang Tri ini sudah di backup oleh beberapa pengacara atau lawyer. Salah satunya Bang Egy Sujana, Profesor Dr. Egy Sujana Mastal ya, dan Bang Rizky Fatamajaya kalau saya tidak salah. Kemudian ada Mas Ahmad Khozinuddin dan banyak lagi lawyer yang tidak tampil di layar. Intinya tadi saya lihat, tadi malam saya ikuti live di beberapa channel YouTube, Mas Bambang Tri konferensi pers. Dan intinya ternyata Mas Bambang Tri masih tetap dengan bahasa yang sama, intonasi yang sama, keluguan dan ketulusan yang sama tetap terpancar di wajahnya, ya tidak berubah. Dan lengkap ya, kurang lebih konferensi pers itu saya lihat tadi malam hampir 2 jam durasinya. Saya ingin menampilkan di sini juga, tapi nanti saya potong-potong saja, saya ambil Mas Bambangnya saja. Jadi kurang lebih tadi tinggal sekitar 35-an ya yang sudah nonton di channel lain, nggak apa-apa nonton lagi di sini. Saya doakan data Anda, Wi-Fi Anda nanti diganti sama Allah. Jadi intinya di situ Mas Bambang dan beberapa teman lawyer sudah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta ya, saya lupa Jakarta mana, dan sudah masuk gugatannya, sudah resmi, bahkan sudah keluar surat gugatannya itu. Artinya persoalan Bambang Tri ini yang kekeh bahwa ijazahnya Presiden Republik Indonesia itu adalah ijazah SMA-nya adalah palsu, ini sudah masuk ke pengadilan. Perhatikan teman-teman ya, perhatikan rakyat ya. Selama ini Bambang Tri seorang diri melawan hanya modal nekat. Kalau saya analisa ini, modalnya modal nekat sajalah. Akhirnya apa yang terjadi? Babak belur Bambang Tri, ya kan? Dibuat bulan-bulanan hukum, dibuat bulan-bulanan oknum, ya, oknum polisi, oknum jasa, oknum hakim. Dibuat bulan-bulanan, bukunya nggak boleh dicetak, yang beli dikejar, begitu kan? Intinya saking nekatnya Bambang Tri, nggak pakai pengacara, nggak lewat kaidah hukum, ya kan? Nggak elegan, bahkan kalau konten hanya pakai kaos apa dulu tuh Telkomsel gitu kan. Ya intinya begitulah. Maka apa yang terjadi, walaupun benar, ini kan negeri zaman fitnah ya, walaupun kamu di posisi benar, saya di posisi benar, Anda di posisi benar, tapi kalau tanpa dibekali sarana dan prasarananya, hanya modal nekat, ya konyol. Salah satunya Mas Bambang ini dulu kan melawan Presiden Republik Indonesia Jokowi yang punya segala-galanya, melawan seorang diri tanpa didampingi hukum, tanpa lewat prosedur hukum dan lain sebagainya. Akhirnya seperti saya katakan tadi, dibuat bulan-bulanan, bonyok, babak belur, akhirnya masuk penjara juga. Nah sekarang Bambang Tri kayaknya sudah mulai ada peningkatan ya, sudah ada lawyer, kemudian sudah masuk ke pengadilan. Nah artinya sudah mulai jalurnya benar gitu, elegan ya, konstitusi, dilindungi undang-undang. Itu intinya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda sebelum saya putarkan video konferensi persnya nanti. Intinya
Persoalan Bambang Tri dengan keyakinannya bahwa ijazah SMA 6-nya presiden itu palsu, ini sudah masuk pengadilan. Sudah ada nomor registernya, tapi saya lupa. Kita tunggu berita selanjutnya. Nah sekarang untuk sampai di titik ini, ya saya yakin akan sampai kiamat pun tetap ada. Ya masih masuk ke WA, masih masuk ke emailnya admin, ke WA-nya admin, masih nyerang-nyerang saya. Oh ternyata sekarang dicokot sama apa, di backingi sama FPI ya, sama HTI. Nah ini, jadi ada orang lihat konferensi pers tadi malam Bambang Tri, karena ada Mas Rizky, ada Egy Sujana, ada Mas Ahmad. Nah mereka ini para pendukung rezim ini, coba perhatikan, termasuk KSP, kantor apa KSP itu, kantor sekretariat presiden ya kayaknya. Itu masih membantahnya itu pakai narasi-narasi yang premanisme. FPI, HTI, golongan sakit hati. Nah, jadi saya Bambang Tri itu dituduh FPI, HTI, golongan sakit hati, radikal, intoleran. Wahai kalian pendukung rezim, saya nggak ngerti jalan pikiranmu dan saya nggak mau ngerti jalan pikiranmu, sakarep-karepmu ya. Ini sudah masuk pengadilan, artinya kita tunggu bagaimana nanti keputusan di pengadilan. Apa hubungannya dengan FPI kamu Gus, HTI kamu Gus Nur, intoleran, radikalisme kamu Gus Nur? Apa hubungannya? Saya hanya memfasilitasi Bambang Tri, hanya ngundang podcast. Susah kalau Anda begini. Kalau saya jadi Anda, perhatikan, kalau saya jadi buzzer seperti Anda, kan banyak tuh buzzer yang sudah tobat. Ada kan buzzer yang sudah tobat, tidak tahu itu tobat beneran atau tobat karena sudah tahu kapalnya mau tenggelam, mau lompat pindah ke garing, pindah ke seberang, wallahu alam bisawab. Tapi intinya kan dia sudah mulai ngomel tuh. Nah kalau saya buzzer seperti Anda, saya itu bolehlah jadi jongos, tapi yuk sejongos-jongosnya kamu tuh mbok ya punya prinsip gitu loh. Apa iya sih Bambang Tri ini? Bener tak Bambang Tri ini? Aku kan punya duit, coba tak lacak, kan gitu harusnya. Semua tokoh yang disebut di dalam buku itu, semua tokoh yang disebut pakai mulutnya Bambang Tri itu, harusnya kamu datangi. Kepala SMA 6 Solo, tahun segitu siapa? Bu Sri Handayani, Mahmud Turwindu, siapa itu yang disebut Bambang? Itu kamu observasi, lawan dengan data ilmiah. Jangan dilawan FPI, HTI, radikal, intoleran, menebar kebencian, menebar kebohongan. Capek deh. Astagfirullahaladzim. Oke, saya nggak panjang-panjang, nanti saya akan tampilkan konferensi persnya Mas Bambang, itu kan hampir 30 menit. Kalau ditambah video saya kan, kalau terlalu panjang kan nanti malah terlalu lama ya. Tapi oke, closing statement. Insya Allah ya, saya akan datang ke Jakarta. Saya sudah beli tiket, walaupun beberapa lawyer menyarankan Gus Nur cukup lawyer saja yang menghadap ya, karena begini teman-teman. Tapi apa katanya besok takdir Allah, yang penting saya sudah berangkat ke Jakarta. Karena setelah dipelajari, ya ini saya herannya juga ya, mohon maaf ya Pak Polisi, mohon maaf Pak Nugroho yang kemarin datang ke sini menyerahkan surat panggilan itu. Setelah dibaca ulang, dibaca secara teliti, nanti saya tampilkan lagi ya, saya zoom ya. Jadi ada orang melaporkan saya, namanya Dodo Baidowi. Ternyata sahabat polisi ya, sahabat polisi, sahabat Nusantara ya, memang sudah golongan orang-orang yang selalu menyerang saya dengan bahasa radikalisme ini, orang ini, Dodo Baidowi ini. Orang melaporkan saya katanya ke Bareskrim, ya kan? Tetapi di dalam surat panggilan saya sebagai saksi itu nggak dijelaskan peristiwa hukumnya. Intinya hanya pasal-pasal yang ditulis. Kan coba seandainya begini, saudara Dodo Baidowi melaporkan saudara Sugi Nur Harja dengan pasal ini, pasal ini, pasal ini, ya misalkan ini merampok Bank BRI, ya menimbulkan keonaran, di sana ada keonaran, di sini ada pertumpahan darah, ini peristiwa hukumnya, pasalnya ini, pasalnya, kan enak.
mau Pak Kanit ya, Pak Pol, semua jajaran penyidik. Tapi kan di surat panggilan itu kan nggak ada setelah dibaca ulang, dipelajari, hanya menyebutkan pasal tanpa disertai peristiwa hukumnya. Nah, bahkan kepada Pak Nugroho yang antar surat panggilan itu, Pak Nugroho, Anda nonton video ini ya, Anda datang ke rumah baik-baik kan, saya terima baik-baik, bahkan di lantai 2 Anda cipika-cipiki, peluk-peluk saya itu, wallahualam bisawab ya. Nah, saya tanya sama Pak Nugroho itu, sama yang ngantar surat panggilan ke sini, Pak Nugroho, setelah saya baca, ini peristiwanya apa? Kan saya tanya gitu sama Anda, ini kasus apa lagi? Mohon maaf Pak Gus Nur, ya manggil Pak Anda ya, Pak Gus Nur, saya hanya menjalankan tugas, hanya ngantarkan ini saja. Petugas yang ngantar surat panggilan saja setelah saya tanya nggak ngerti peristiwa hukumnya apa. Terus kemudian saya ngomong lagi, atau mungkin peristiwa saya podcast sama Bambang Tri. Kemungkinan itu Gus, kemungkinan itu kata petugas yang datang ke rumah. Oke, next. Nggak ada peristiwa hukumnya. Dan ini luar biasa memang ini. Ya, orang seenak-enaknya orang tanpa legal standing, tanpa dirugikan materi atau apapun, tiba-tiba melaporkan saya tanpa peristiwa hukum jelas, tiba-tiba hanya pasal, dan saya dipanggil sebatas saksi ya. Pulang itu Pak Nugroho itu, pulang itu jam 8:30 malam kalau nggak salah, pulang ke hotel, malam-malam telepon lagi. Ya mungkin dapat perintah baru dari atasannya mungkin. Maaf Pak Gus Nur, sudah tidur belum? Belum Pak, saya mau ke rumah ngobrol-ngobrol. Boleh. Terbuka kan Pak Nugroho, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi ya. Dan Anda pun datang lagi ke sini, ngobrol ngalor ngidul tentang madu. Dan Anda naik ke sini, Anda foto-foto ini. Oh, berarti dugaan sementara adalah karena podcast saya dengan Bambang Tri. Oke, turun, pulang lagi nih Pak Nugroho ini. Pulang ke hotel maksudnya. Besok paginya kesini lagi, masih ada chattingnya. Gus, saya mau nambah madu, boleh nggak? Jadi semalam beliau beli madu 2, madu Ruqyah GN13 tuh. Terus beliau beli, nanti tak tampilkan chattingnya nanti. Saya beli madu lagi Gus, itu, untuk Bapak itu. Akhirnya saya jawab begini, ya wallahualam Pak Nugroho, saya selalu berpositif thinking kepada Anda, apakah benar-benar mau beli madu atau ada maksud lain? Kan tadi malam sudah beli madu 2, tiba-tiba sekarang mau beli lagi. Nah, ini jawaban saya. Ya wallahualam, tapi saya selalu berpositif thinking kepada Anda. Nah, terus jawabannya ini, saya positif thinking saja sama Mas Nugroho, apa beneran butuh madu atau mau apa? Kan tadi malam sudah beli 2 botol. Apakah hanya untuk alasan saja? Wallahualam, hanya Allah dan Mas Nugroho yang tahu. Mohon maaf Mas atas kata-kata yang kurang sopan. Ternyata Bapak Kanitnya yang pesan madunya, Pak Kanit juga beli madu. Peristiwa hukumnya nggak jelas. Saudara Fulan melaporkan Sugi Nur Harja alias Gus Nur dengan pasal ini, peristiwa hukumnya begini, kan harusnya begitu. Oke saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan, sudah terlalu panjang, tapi intinya insya Allah saya closing statement, kita semua akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, kita putuskan. Ya, silakan Anda berpegang dengan argumenmu, dengan keyakinanmu, dan saya berpegang dengan keyakinanku.